Cik, cik. Cik, cik. Marilah kita siapkan hati dan batin kita untuk berdoa malaikat Tuhan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya karena sengsara dan salibnya kami dibawa kepada kebangkitan-Nya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Puji syukur 333. Sungguhlah indah rumah-Mu Tuhan, Raja alam raya. Burung pipit serta layang-layang di kabari sarang. Alangkah ku rindu tinggal di rumah-Mu, sorak dan sorak bagimu. Allah mengangkat bagi kita seorang penyelamat, putra Daud hambanya yang gagah perkasa, seperti dijanjikannya dari sedia kala, dengan perantaraan nabinya yang kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan dengan Roh Kudus bersamamu Dan bersama rohmu. Para suster dan para frater serta seluruh umat, mari kita bersyukur bersama dengan rekan saya Pastor Franz Nipak yang boleh berulang tahun yang ke-58 pada hari ini.
Kita doakan semoga Pak Sopran selalu sehat-sehat dan dapat senantiasa melaksanakan tugas pelayanannya baik di gereja kita, di gereja katedral maupun di keuskupan. Terlebih dahulu mari kita mempersiapkan diri agar kita layak dan pantas ambil bagian dalam peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Rahim itu mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Mari dalam misa kudus ini kita juga berdoa untuk arwah orang beriman, untuk almarhum Robertus Hans Tumewah, juga bagi arwah Bapak Gabriel Kasimir Karnadi Setiawan yang meninggal 40 hari yang lalu. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur karena Engkau telah mendamaikan kami melalui Yesus Kristus Putramu. Berilah kami roh kebijaksanaan agar dapat menyadari kerapuhan kami, mensyukuri penyelenggaraan ilahi dalam hidup kami, dan tekun menjaga kesucian jiwa raga kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab kedua Samuel. Pada waktu itu Daud melakukan yang jahat di hadapan Allah. Ia mengambil istri Uria menjadi istrinya. Maka Tuhan mengutus Nathan kepada Daud. Nathan datang kepada Daud dan berkata kepadanya, "Ada 2 orang dalam suatu kota, yang seorang kaya, yang lain miskin. Si kaya mempunyai sangat banyak kambing domba dan lembu sapi. Si miskin tidak mempunyai apa-apa selain seekor anak domba betina yang masih kecil, yang dibeli dan dipeliharanya. Anak domba itu menjadi besar bersama dengan anak-anak si miskin, makan dari suapannya, minum dari cawannya, dan tidur di pangkuannya seperti seorang anak perempuan baginya. Pada suatu hari orang kaya itu mendapat tamu. Ia merasa sayang mengambil seekor dari kambing domba atau lembunya untuk dimasak bagi pengembara yang datang kepadanya itu. Maka ia mengambil anak domba betina kepunyaan si miskin itu dan memasaknya bagi orang yang datang kepadanya itu. Lalu Daud menjadi sangat marah karena orang itu, dan ia berkata kepada Nathan, "Demi Tuhan yang hidup, orang yang melakukan itu harus dihukum mati. Anak domba betina itu harus dibayar gantinya 4 kali lipat, karena orang yang melakukan hal itu tidak kenal belas kasihan." Kemudian berkatalah Nathan kepada Daud, "Engkaulah orang itu. Beginilah sabda Tuhan Allah Israel, pedang tidak akan menyingkir dari keturunanmu sampai selamanya, karena engkau telah menghina aku dan mengambil istri Uria orang Het itu untuk menjadi istrimu. Beginilah sabda Tuhan,
Malapetaka yang datang dari kaum keluargamu sendiri akan kutimpakan ke atasmu. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain, dan orang itu akan tidur dengan istrimu di siang hari. Engkau telah melakukannya secara tersembunyi, tetapi aku akan melakukan hal itu di depan seluruh Israel secara terang-terangan. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati, karena dengan perbuatan itu engkau sangat menista Tuhan." Kemudian pergilah Natan pulang ke rumahnya. Tuhan mencelakakan anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Lalu Daud memohon kepada Allah bagi anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam, semalam-malaman ia berbaring di tanah. Maka datanglah para tua-tua yang ada di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi Daud tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Ciptakanlah hati yang murni dalam diriku, ya Allah, dan baharuilah semangat yang teguh dalam batinku. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah membuang roh-Mu yang kudus daripadaku. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Berilah aku sukacita karena keselamatan-Mu, dan teguhkanlah roh yang rela dalam diriku. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang durhaka, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah penyelamatku. Maka lidahku akan memasyurkan keadilan-Mu. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku mewartakan puji-pujian kepadamu. Ciptakanlah hati murni dalam diriku, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Demikian besar kasih Allah kepada dunia, sehingga ia menyerahkan anaknya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya memiliki hidup abadi. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari ketika hari sudah petang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak yang ada di sana lalu bertolak dan membawa Yesus dalam perahu itu di mana ia telah duduk, dan perahu-perahu lain pun menyertai dia. Lalu mengamuklah topan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Yesus pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau pun menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?"
Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini? Angin dan danau pun taat kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para frater, suster, dan saudara-saudariku, 1-2 kalimat sebagai renungan singkat pada hari ini, hari Sabtu tanggal 29 Januari 2022. Kita berada dalam pekan biasa yang ketiga yang sekaligus merupakan akhir pekan. Di Indonesia kita mengenal satu badan pelayanan pemerintah, yakni BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, Geofisika. 3 kata itu penting ya. Meteorologi, klimatologi, geofisika. Dan beberapa waktu terakhir mereka membantu kita untuk mengetahui bagaimana cuaca yang kita rasakan dalam beberapa waktu terakhir adalah cuaca yang ekstrim ya. Konkretnya di Kota Makassar 1 minggu yang lalu kan tidak ada hujan ya, panas terus. Sebelumnya luar biasa cuaca ekstrim dan angin sampai banyak pohon yang tumbang. Kemarin mulai lagi hujan lebat. Kita tidak tahu hari ini bagaimana, apa gerangan yang akan terjadi. Nah, saya mengajak kita untuk melihat kisah Injil tadi mulai dengan perspektif ini. Tempat di mana Yesus mengalami peristiwa yang menyesakkan tadi bersama dengan para muridnya terjadi di Danau Galilea. Dan kita tahu dalam peta dunia Danau Galilea itu berada 200 meter di bawah permukaan laut. Dia berada di lereng Gunung Hermon yang tingginya 2,5 km, 2.500 meter. Maka badai yang dahsyat yang terjadi tadi, kita dapat memahami bahwa udara yang dingin dari Gunung Hermon bertemu dengan udara panas di Danau Galilea itu mengakibatkan badai yang dahsyat. Diperkuat lagi dengan angin yang datangnya dari Laut Tengah dan dari padang gurun Syria. Nah, jadi inilah lokus tempat di mana kejadian itu terjadi. 2 poin saya mau ajakkan kepada kita untuk menjadi fokus kita. Yang pertama, sekalipun Yesus tahu bahwa akan terjadi badai, pasti dia tahu ya. Tetapi berbeda dengan BMKG, kan kalau cuaca ekstrim itu kan dilarang untuk mengadakan perjalanan, paling tidak membatasi ya. Apa yang terjadi? Yesus justru mengajak, marilah kita bertolak ke seberang. Lihat, ajakan Yesus, undangan Yesus. Tetapi di sana yang mau ditekankan bahwa Yesus tidak membiarkan para muridnya, para pengikutnya untuk mengadakan perjalanan sendirian, tetapi Yesus menyertai mereka. Itu yang pertama. Marilah kita bertolak ke seberang. Mengingatkan kita akan pesyarahan hidup kita masing-masing. Apapun yang terjadi dalam pesyarahan hidup kita, di sana Yesus hadir. Itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, warna-warni nada dasar dari pesyarahan iman kita, pesyarahan bersama dengan Yesus ditandai dengan jalan salib. Adanya badai, adanya topan. Kadang-kadang dalam pesyarahan hidup kita merasa bahwa Tuhan juga mengundang kita untuk masuk dalam cuaca buruk kehidupan kita. Pasti tidak dimaksudkan untuk menguji kita apakah kita kuat atau kita lemah.
dalam situasi yang demikian, tetapi itulah realita hidup kita. Tetapi dari lain pihak, di dalam pesyarahan hidup yang ditandai dengan jalan salib itu, Yesus tidak memaksa kita, mengkondisikan kita untuk mengandalkan Dia, tetapi Dia memberikan kebebasan kepada kita. Dan karena itu, tadi dalam kisah Injil dikatakan, ketika berada di dalam situasi bahaya, apa yang terjadi dengan para murid-murid membangunkan Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Nah, permenungan bagi kita, kadang-kadang dalam pesyarahan hidup kita, ketika kita berada di dalam situasi krisis, kita tidak mempunyai semangat yang aktif. Bahkan kadang-kadang kita tergoda untuk menjauhkan diri, untuk lari dari Tuhan. Kita lihat contoh yang diberikan oleh para murid. Mereka proaktif, sangat aktif. "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Maka ini peranan dari hidup doa kita, penerimaan sakramen-sakramen yang perlu kita semakin perkuat dari hari ke hari di dalam kehidupan kita. Jalan salib, penderitaan, krisis tidak boleh membuat kita ragu, panik, apalagi marah terhadap Tuhan, marah terhadap pimpinan, marah terhadap orang lain. Tetapi justru itu merupakan saat yang penuh rahmat bagi kita untuk melihat kerapuhan kita, ketakberdayaan kita, keringkihan kita, dan bersandar mengandalkan penyelenggaraan ilahi. Semakin mempercayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kita mohon rahmat ini. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan kepadamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan kepadamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia, yang baik kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, semoga persembahan ini membimbing kami mengalami misteri cinta kasih-Mu dalam pesyarahan hidup kami. Gerakkanlah kami untuk memperbarui diri seturut teladan dan kehendak Yesus Kristus Putra-Mu. Kami mengenang dengan penuh kasih dan berdoa dalam misa kudus ini untuk keselamatan arwah almarhum Robertus Hans Tumewa dan Gabriel Casimir Karnadi Setiawan. Anugerahkanlah kedamaian abadi kepada mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama roh.
Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan pengantaran putramu yang terkasih Yesus Kristus sabdamu. Melalui dia engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan. Seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu, dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan derita, Ia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Likwada, serta semua rohaniwan, khususnya hamba-Mu Pastor Frans Nipah yang boleh berulang tahun yang ke-58 pada hari ini. Semoga penyertaan dan pemeliharaan-Mu selalu boleh dia alami dalam hidup dan pelayanannya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhum Robertus Han Tumewa dan Gabriel Kasimir Karnadi Setiawan, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Pran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan persatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Kita berdoa dari puji syukur 212. 212. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, Selamatkanlah kami. darah Kristus, Sucikanlah kami. air lambung Kristus, Basuhlah kami. sengsara Kristus, Kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, Luluskanlah doa kami. dalam luka-lukamu, Sembunyikanlah kami jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. terhadap seteru yang curang Lindungilah kami. di waktu ajal, Terimalah kami. supaya bersama para kudus Kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Kita lanjut dengan doa sinode para uskup. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, bila mana kami berkumpul dalam nama-Mu. Dengan bimbingan-Mu sendiri, semoga Engkau tetap tinggal di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami mengikutinya. Kami lemah dan berdosa, jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan membawa kami ke jalan yang salah, atau keberpihakan mempengaruhi tindakan kami. Biarlah kami menemukan di dalam-Mu kesatuan kami, agar kami bisa berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu, yang bekerja di setiap tempat dan waktu, dalam persekutuan Bapa dan Putra, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, kami bersyukur karena telah memperoleh kekuatan baru berkat santapan dan tubuh Kristus Putra-Mu. Berilah kami iman yang mendalam untuk melaksanakan kehendak-Mu dalam pesyarahan hidup kami, sambil menantikan kedatangan kerajaan-Mu yang abadi. Maria, Bunda Tuhan, Bunda Gereja, dan Bunda kami, tolonglah kami dengan doa-doa-Mu, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Frater, suster, Bapak Ibu, saya terima kasih untuk doa kita dalam perayaan Ekaristi Kudus ini. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Saudara sekalian, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Pergilah, muliakanlah Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah. 653. 653. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia, Kau perkasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti surga, puaskanlah jiwaku, puaskanlah jiwaku.